Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai mata pelajaran pendidikan agama Islam bab 5, yakni selamat datang wahai nabiku kekasih Allah Subhanahu wa taala, kelas 7 semester 1. Baik, kita lihat dulu ya peta konsepnya. Setelah mengetahui peta konsep dan tujuan pembelajaran, mari kita simak penjelasan berikut ini. Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi. Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan yatim. Ayahnya Abdullah bin Abdul Muthalib wafat saat Nabi Muhammad SAW masih berusia 6 bulan di dalam kandungan ibunya, yakni Siti Aminah. Saat bayi, Nabi Muhammad SAW diasuh oleh Halimah Sa'diyah dari Bani Sa'ad, kabilah Hawazin. Di perkampungan Bani Sa'ad inilah Nabi diasuh dan dibesarkan sampai usia 5 tahun. Saat Nabi Muhammad SAW memasuki usia 6 tahun, ibunya wafat. Nabi pun diasuh oleh kakeknya, yakni kakek Abdul Muthalib. Kakeknya adalah seorang pemuka Quraisy yang sangat disegani. Nabi Muhammad SAW mendapat kasih sayang dan perhatian yang sangat besar dari sang kakek. Sayangnya, hanya 2 tahun Nabi diasuh oleh kakeknya. Abdul Muthalib meninggal saat Nabi Muhammad SAW berusia 8 tahun. Selanjutnya, Nabi Muhammad SAW diasuh oleh pamannya, yakni Abu Thalib, sampai menginjak remaja. Disitulah Nabi Muhammad SAW diperkenalkan oleh pamannya bagaimana cara menjalani hidup. Nabi Muhammad SAW mulai mencari pekerjaan sebagai buruh di usianya yang baru 10 tahun agar dapat menghidupi dirinya sendiri. Sang paman melihat kecerdasan dan kematangan keponakannya, maka pada usia 12 tahun Nabi Muhammad SAW diperkenalkan kepada ilmu perniagaan. Nabi Muhammad SAW yang masih remaja pun turut serta dalam pengelolaan ekonomi pamannya. Ia sudah ikut membawa barang dagangan yang diambil dari majikannya, yakni Siti Khadijah. Hampir 3 tahun Nabi Muhammad SAW mengikuti pamannya untuk menjajakan barang dagangannya. Ketika kafilah dagang mereka sampai di kota Basrah di wilayah Syria besar, seorang pendeta terkenal di masa itu, Bukhairah, menghampiri Abu Thalib dan mengatakan, "Aku mengenali anak muda ini sebagai sosok yang kelak akan dinobatkan sebagai rahmat bagi semesta alam. Hal ini telah tertulis jelas dalam kitab-kitab kami." Bukhairah selanjutnya menyarankan kepada Abu Thalib, "Lindungi anak muda ini dari orang-orang Yahudi. Lebih baik bawa ia kembali ke Mekah." Abu Thalib pun menuruti saran pendeta tersebut. Kemudian pada usia 25 tahun, Nabi Muhammad SAW menikah dengan Siti Khadijah dan dikaruniai 7 anak. Nabi Muhammad SAW merasakan keresahan atas perilaku yang dialami masyarakat Arab yang sudah jauh dari nilai-nilai kebenaran. Kemudian, Nabi Muhammad SAW melakukan uzlah atau mengasingkan diri di Gua Hiro. Hal ini dilakukan oleh beliau berkali-kali, maka tepat pada tanggal 17 Ramadan, Nabi didatangi Jibril dan menerima wahyu pertama Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram,
الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Setelah wahyu pertama ini, malaikat Jibril tidak muncul lagi untuk beberapa lama. Dalam keadaan menanti turun wahyu kedua, yaitu Quran Surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai dengan 7. Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. Dengan turunnya wahyu yang kedua, yaitu Quran Surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai dengan 7, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Nabi mengajak orang-orang yang terdekat dengannya. Tujuannya agar mereka lebih dulu percaya kepada seruannya dan mengikutinya. Tempat yang beliau pilih untuk berdakwah adalah rumah Al-Arqam bin Abil Arqam Al-Akhzumi. Orang-orang yang pertama kali memeluk Islam atau yang dikenal dengan As-Sabiqunal Awalun adalah Siti Khadijah, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Haris, dan Ummu Aiman. Selain dari yang telah disebutkan, berkat bantuan Siti Khadijah dan Abu Bakar Siddiq, dari hari ke hari bertambahlah orang-orang yang beriman kepada seruan beliau, baik pria maupun wanita. Sahabat pria yang kemudian segera beriman adalah sebagai berikut. Setelah Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi, maka turunlah wahyu yang ketiga, yaitu فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين. Setelah Rasulullah SAW menerima wahyu tersebut, beliau mulai berdakwah secara terang-terangan. Pertama-tama, Nabi mengumpulkan seluruh sanak keluarganya di kaki Gunung Safa untuk mengajak mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, salah seorang pamannya, Abu Lahab, bersikap sinis dan tidak mau menerima dakwah Rasulullah SAW. Banyak cara yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy untuk menghambat dakwah Rasulullah. Di antaranya mencoba menyuruh paman Abu Thalib untuk menghentikan dakwah keponakannya itu. Namun Nabi Muhammad SAW menolak. Seluruh pengikut Nabi selalu diancam dan diteror agar menolak ajakan Nabi Muhammad SAW. Abu Jahal, paman Nabi Muhammad SAW, menyewa orang-orang Yahudi untuk mengejek dan mencaci maki Nabi dengan harapan ia berhenti berdakwah. Akan tetapi, justru akhirnya si Yahudi itu masuk Islam karena keluruhan akhlak Nabi Muhammad SAW. Setelah kafir Quraisy gagal melakukan tekanan, mereka menawarkan harta benda dan wanita dan pangkat agar Nabi mau meninggalkan dakwahnya. Kaum Quraisy mengutus Utbah bin Rabi'ah untuk menawarkan hal-hal tersebut. Utbah mengatakan, "Hai Muhammad, jika kau menginginkan kekayaan, saya sanggup menyediakannya. Jika kau menginginkan pangkat yang tinggi, saya sanggup mengangkatmu menjadi raja. Jika kamu menginginkan seorang wanita cantik, saya sanggup mencarikan dengan syarat kau berhenti melakukan dakwahmu." Nabi Muhammad SAW tidak tertarik pada tawaran itu dan terus berdakwah. Setelah kafir Quraisy gagal lagi, akhirnya mereka memboikot Nabi Muhammad SAW, Bani Muthalib dan Bani Hashim. Karena pemboikotan ini, umat Islam terkurung di celah-celah kota Mekah bernama Syi'ib. Pemboikotan berlangsung selama 3 tahun, dimulai pada tahun ke-7 kenabian. Undang-undang pemboikotan itu digantung di dinding Ka'bah. Penulisnya bernama Mansur bin Ikrimah. Setelah 3 tahun, undang-undang tersebut rusak karena dimakan rayap. Kemudian undang-undang tersebut dirobek oleh Zubair bin Umayyah, Hisam bin Amr, Mut'im bin Adi, Abu Bakhtari bin Hisham, dan Jamah bin Al-Aswad.
Mereka merasa kasihan dengan siksaan kaumnya kepada Bani Hashim dan Bani Muthalib.